Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulan Rahayu dari kelas 4 PIAWUD A, memenuhi tugas mata kuliah sosial emosional yang diampu oleh Ibu Evi Maulida sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. 1. Bagaimana perkembangan anak usia dini pada rentang usia 5-6 tahun sesuai Permen nomor 58 tahun 2009, yaitu anak mampu bersikap kooperatif, mampu menunjukkan sikap toleran, mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang ada, mampu mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai budaya setempat, memahami peraturan dan disiplin, mampu menunjukkan rasa empati, memiliki sikap yang tidak mudah menyerah, bangga terhadap hasil karya sendiri, dan menghargai keunggulan orang lain. Nomor 2, apa saja sih faktor kendala dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini? Faktornya bisa dari intern dan ekstern. Intern yaitu dari keluarga. Aspek yang mempengaruhi perkembangan dalam keluarga yaitu kondisi kesehatan dalam keluarga tersebut, suasana rumah kondusif apa tidak untuk memunculkan atau menstimulasi perkembangan sosial anak usia dini. Kemudian bagaimana pola asuh orang tua, diktator atau otoriter ataukah demokratis, itu juga sangat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Keadaan ekonomi orang tua karena berkaitan dengan asupan gizi, kemudian tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua tentang pentingnya menstimulasi atau mengkondisikan agar terbentuk anak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tumbuh kembang anak yang seperti sesuai usianya yang diharapkan. Terus bagaimana hubungan dengan para anggota keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan antar saudara. Kemudian sikap orang tua dalam mendidik anak, ya misalnya perlindungan yang terlalu berlebihan karena kekhawatiran yang sangat besar. Nomor 2, faktor ekstern, yaitu lingkungan sosial di mana anak itu tinggal, lingkungan tempat dia bermain, dengan siapa dia bermain, terus lingkungan di mana dia sekolah. Sebaiknya anak ini bermain dengan sebayanya, karena kalau dengan yang lebih besar atau jauh melampaui besar, dia tidak bisa menyikapi bagaimana harus bersikap karena dia selalu cenderung dianggap masih kecil. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak yaitu keluarga, status sosial ekonomi, pendidikan, emosi, mental, dan lingkungan belajar. Apa sih dampaknya bila tidak berkembang sesuai harapan terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini ini, yaitu terjadi perlawanan atau ledakan kemarahan yang terjadi tahap demi tahap, atau bisa juga dengan selalu membantah untuk tidak menuruti peraturan, atau istilahnya negativisme. Yang B, agresi adalah tindakan yang selalu merasa lingkungan di mana dia tinggal, dimanapun dia berada, orang-orang itu adalah ancaman baginya. Kemudian suka bertengkar karena dia memiliki kemarahan yang terpendam, sehingga bisa-bisa menyerang temannya tanpa alasan kadang. Kemudian suka mengejek ataupun menggertak secara lisan kepada orang. Kemudian suka berperilaku sok kuasa atau suka mendominasi orang lain. Ini bullying juga asalnya dari gini ya Bu, tidak berkembangnya atau tidak terpenuhinya perkembangan sosial emosional sejak anak itu dini. Bersifat egosentrisme, hampir semua anak memiliki sifat ini. Akan tetapi ada anak yang cenderung berlebihan sehingga ketika bermain dia sulit untuk berbagi. Landasan prasangka terhadap masa kanak-kanak awal yaitu ketika anak menyadari dirinya berbeda, sehingga dia merasa dirinya itu
tidak lebih baik dari temannya, sehingga dia tidak percaya diri, menutup diri, antisosial. Kadang kalau di sekolah itu susah untuk diajak ke depan, malu atau diikutkan lomba selalu bilang saya tidak bisa Bu Guru. Nah begitu, jadi tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas karena dia merasa dirinya tidak sama dengan temannya. 3. Apa saja sih yang harus dilakukan guru di sekolah untuk mengoptimalkan perkembangan sosial emosional anak? Menurut Suyati ada beberapa strategi yang dapat dilakukan guru untuk menstimulasi perkembangan sosial emosional anak, yaitu guru dapat menjadi teladan. Di sekolah diadakan pembiasaan ketika masuk mengucapkan salam, pulang pun demikian, mengadakan sholat duha berjamaah, mengajarkan berpakaian yang rapi dan sopan, serta perbuatan-perbuatan yang menjadi pembiasaan sehari-hari. Kemudian mengajarkan pengenalan emosi melalui mengajarkan hadis tidak boleh marah, mengajarkan bila dengan temannya mau memaafkan. Nomor 3, memahami dan menanggapi perasaan anak. Guru harus mendengarkan ketika anak sedang bercerita dan menjadikan dirinya adalah sebagai teman. Yang keempat, melatih pengendalian diri dan mengelola emosi dengan cara anak-anak diajarkan antri dalam berbagai hal, cuci tangan, antri masuk kelas, terus mau bergiliran dalam bermain. 5. Menerapkan disiplin dengan konsep empati, masuk tepat waktu, duduk dengan rapi, bila pinjam barang temannya segera dikembalikan dan mengucapkan terima kasih, kemudian mengikuti aturan sekolah sesuai lembaga masing-masing. Terus melatih anak terampil berkomunikasi sosial, misalnya selesai berguru menerangkan disuruh mengulang kembali ke depan atau membawa hasil karyanya dan menceritakan imajinasi hasil karyanya ke depan. Dan apapun hasilnya, guru kita harus memberikan aplaus atau penghargaan kepada anak sehingga tumbuh rasa percaya dirinya. Mengajarkan anak agar tidak mudah marah, sedih, dan cemas. Ini bisa juga disampaikan dengan metode bercerita. Terus melatih anak empati dan peduli terhadap orang lain, yaitu dengan mengajak berbagi, mengajak berbagi biasanya pada Jumat Berkah atau ketika menjelang hari raya membagikan zakat bersama pada atau makanan pada momen-momen tertentu. Mengajari sebab akibat dalam setiap perilaku. Dek, kalau kamu naik ke atas terus, Bu Guru tidak tahu kamu jatuh. Kadang anak itu kalau belum jatuh, dia cenderung terus. Nah, kadang-kadang kita bercerita dulu, memberikan cerita ketika dia jatuh ataupun mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, barulah kita masuk ke situ dengan kita obati, tapi kita juga sambil bilang bahwasanya ini dek, kalau tidak nurut sama Bu Guru, kalau adik naik-naik jatuh. Bentuk praktek-praktek tata krama sederhana juga harus diajarkan kepada anak sejak dini ya, yaitu mengucapkan setiap maunya ke ibunya, jangan lupa ke temannya atau siapapun mengucapkan tolong, terima kasih, bila meminjam sesuatu izin dulu baru ambil. Hal-hal sederhana seperti meminta maaf dengan tulus, menutup mulut ketika bersin atau batuk, mengetuk pintu terlebih dahulu, mengucapkan permisi, dan mengajarkan anak betapa menyenangkan membantu orang lain. Jadi hal-hal sederhana juga harus kita ajarkan secara langsung, bukan hanya teori di sekolah. Demikian jawaban saya atas tugas Bu Evi dalam rangka UAS sosial emosional ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang melihat. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.